Oke, kita mulai lagi dengan seri yang kedua, Tea is Good. Setelah 5.000 tahun, mengapa orang masih mengemari teh? Dan kita mulai dengan menjawab 3 pertanyaan yang kemarin kita dapatkan. Pertama, apabila saudara mendapatkan tuangan teh, maka saudara mengutukkan tangan jari di meja. Apa artinya? Artinya kita mengungkapkan terima kasih. Jawaban yang kedua adalah ada berapa jenis teh? Pertama adalah teh hijau tanpa fermentasi atau oksidasi. Yang kedua adalah ulung. Yang ketiga adalah teh hitam. Teh hitam mengalami oksidasi yang paling maksimum. Nah, dari ketiga golongan ini akan berlanjut ke dalam pembagian-pembagian yang sangat-sangat khas ke wilayah-wilayah masing-masing. Tetapi selanjutnya mari kita jawab dulu pertanyaan yang ketiga. Teh yang paling terkenal di Indonesia adalah teh wangi. Siapa yang sudah menjawab dengan betul? Silakan klaim hadiahnya. Mari kita lanjutkan tentang jawaban yang kedua tadi, yaitu tentang golongan-golongan teh. Teh hijau itu bukan satu tapi dua. Teh hijau ala Cina namanya pan-fried green tea. Teh hijau yang dipanggang. Untuk teh hijau Jepang namanya steam green tea. Teh hijau yang diuap. Ketiga tadi oolong. Yang berikutnya adalah black tea. Black tea juga ada dua, yaitu black tea orthodox dan black tea CTC. Green ada dua, pan-fried dan steam. Oolong ini paling terkenal di Cina, dan yang ketiga adalah black tea orthodox dan CTC. Di atasnya green tea ada yang namanya white tea sekarang, dan di bawahnya black tea. Ini khas di Cina, tidak ada di dunia lain. Namanya pu'er tea, pu'er cha. Jadi sekarang semuanya ada 7-8 di Indonesia, khas Indonesia, yaitu apa tadi? Namanya teh wangi. Oke, itu mengenai penggolongan teh. Berikutnya kita akan melanjutkan perjalanan ini menjawab pertanyaan kenapa 5.000 tahun orang masih gemar minum teh. Mari kita berkunjung ke kota yang sangat istimewa namanya Hangzhou. Mengapa Hangzhou? Karena di Cina ada suatu pepatah yang mengatakan demikian. Sang yu jiantang, xia yu suhang. Di atas ada surga, di bawah di bumi maksudnya ada Suzhou dan Hangzhou. Dua kota yang berdekatan ini sangat dekat penggambarannya karena begitu cantik kotanya. Sehingga orang mengatakan kalau di langit ada surga, maka di bumi ada Suzhou dan Hangzhou. Hari ini kita akan berkunjung dulu ke Hangzhou. Di Hangzhou ada Sihu, di Hangzhou juga ada museum teh, dan yang paling istimewa di Hangzhou mempunyai suatu wilayah namanya Meijiawu. Desa ini khusus untuk orang bisa berkunjung dan melihat pembudidayaan teh. Teh yang paling terkenal di seluruh Cina namanya Longjingcha. Ini adalah teh hijau yang paling digemari di Cina. Mengapa? Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan sebuah perkenalan saya dengan seorang supir taksi. Sewaktu saya naik ke taksi, dia tanya, "Bapak mau lihat apa di Hangzhou?" Begitu banyak yang bisa dilihat di sini. Ini adalah pusat kebudayaan, salah satu pusat kebudayaan yang tertua di Cina. Kami punya di sini ada Danau Sihu, ada museum teh, sekali lagi, dan ada Meijiawu. Saya bilang, apa istimewanya teh? Nah, dia cerita tentang Jianlong. Kenapa Jianlong? Ini rupanya semua orang di Hangzhou kenal dan sangat hafal dengan hikayat ini. Entah hikayat atau cerita apa saya nggak tahu. Tapi yang pasti ini tentang Raja Jianlong. Pada suatu hari raja ini sedang di kebun teh. Dia sibuk karena dia mempunyai tanaman teh di tempat itu. Dia mendengar berita bahwa ibunya sakit keras di ibu kota. Sebagai anak yang sangat-sangat berbakti pada orang tuanya, dia cepat-cepat mengumpulkan pegawai timnya, segera pulang ke ibu kota untuk menjenguk ibunya. Begitu tergesa-gesa dia sampai di dalam ruangan ibunya mengatakan, "Anakku, kenapa bau badanmu kok wangi?"
ada sesuatu gitu. Maka dia lihat di sekitar jubahnya, oh rupanya ada daun-daun. Nah, daun-daun itu oleh ibunya disuruh dijerang di dalam air panas. Setelah itu ibunya minum. Dan apa yang terjadi? Ibunya sembuh dari sakit. Dan daun itu menjadi sangat terkenal. Dan saudara sudah terkenal. Sekarang saudara pasti bisa menebak daun itu daun apa. Ya, itu adalah daun teh. Jadi teh itu mempunyai khasiat untuk menyembuhkan orang. Dan itu diturunkan dari cerita dari generasi ke generasi. Semua orang tahu tentang cerita ini. Supir taksi itu cerita kepada saya dengan bangga mengatakan bahwa teh, terutama long cinca, itu mempunyai khasiat menyembuhkan. Dan itu sampai hari ini kalau saudara pergi ke Hangzhou, pasti kalau naik taksi ini, saudara akan melihat seorang supir taksi membawa gendul, membawa botol, isinya yaitu air teh yang disebut long cinca. Dan itu diminum oleh mereka dengan cerita yang ada di dalam otak mereka bahwa meminum teh ini akan menyehatkan tubuh. Teh di Hangzhou dikenal sebagai minuman yang berkhasiat menyembuhkan. Berkhasiat untuk membuat tubuh menjadi selalu sehat. Orang-orang, rakyat suka sekali dengan minuman ini. Dan mereka bangga bahwa minuman ini ada di Hangzhou. Maka long cinca itu merupakan kebanggaan orang Hangzhou sampai hari ini. Apakah itu ada hubungannya dengan Jack Ma punya pusat organisasi di Hangzhou? Tidak tahu, tapi yang pasti Jack Ma termasuk orang yang lahir di Hangzhou dan besar di Hangzhou dan Alibaba berkantor di Hangzhou. Mungkin ada hubungannya. Itu tentang cerita long cinca dan tentang Qianlong, tentang ibunya, tentang teh yang berkhasiat. Itu adalah cerita yang akan saya harap bisa memberikan sedikit inspirasi kepada kita semua. Mengapa sampai 5.000 tahun teh masih digemari di Cina, antara lain di Hangzhou. Nanti kita akan berkunjung ke tempat-tempat lain di Cina. Masing-masing tempat mempunyai teh dan masing-masing mempunyai cerita yang mirip-mirip dengan cerita tadi. Semua orang menghubungkan teh ini dengan khasiatnya, yaitu kesehatan. Demikian cerita mengenai pertemuan kita yang kedua hari ini. Dan untuk itu bukan Hangzhou yang kita akan tanya, tetapi kita akan meneruskan pertanyaan tentang teh di Indonesia. Kalau saudara serang sudah mengenal bahwa teh Indonesia adalah teh wangi, pertanyaannya nih, pertanyaan hari ini satu aja. Teh wangi itu dibuat dari teh hijau, oolong, atau black tea dasarnya? Silakan jawab. Seperti yang lalu, jawabannya betul akan mendapatkan hadiah. Pertemuan ketiga ada di benua yang lain di Eropa, namanya London. Sampai ketemu.